namanya selalu dibisikkan dengan rasa hormat dan sedikit ketakutan. Banyak orang mengenalnya sebagai tempat wisata alam yang indah. Namun tidak sedikit yang tahu bahwa hutan-hutannya menyimpan sejarah panjang, kisah-kisah hilangnya pendaki, suara-suara aneh, dan kejadian yang tidak bisa dijelaskan logika manusia. Selama puluhan tahun, ada area di Gunung Salak yang sengaja ditutup oleh warga sekitar mereka, menyebutnya jalur yang tidak boleh dilalui manusia. Bukan karena bahaya hewan liar, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih gelap dari sekadar legenda desa. Malam itu, dua sahabat, Aldi dan Raya, memutuskan masuk ke dalam hutan yang sejak lama ditutup untuk pendakian. Tidak ada yang tahu bahwa langkah yang mereka ambil malam itu adalah langkah yang akan membawa mereka pada rahasia paling kelam di Gunung Salak. Raya, benar kita akan masuk? Kita akan mencari misteri suara itu lalu kita pulang. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara dedaunan. Padahal angin terasa dingin seperti menusuk kulit Raya, mulai merasa ada yang tidak beres. Namun Aldi menganggap itu hanya perasaan. Kok ini hening banget ya? Suara jangkrik pun tidak ada. Iya juga ya, aneh banget. Mereka berhenti saat melihat sebuah simbol aneh yang terukir di batang pohon besar. Simbol itu memancarkan cahaya kehijauan yang berdenyut, seolah hidup saat Aldi menyentuhnya. Tanah di sekitar bergetar halus. Di antara pepohonan, sebuah bayangan melintas cepat, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Lalu tiba-tiba, dari arah kegelapan, suaranya gemetar, seperti menahan tangis. Namun ada sesuatu yang sangat janggal. Suara itu terdengar terlalu jauh, tetapi terlalu jelas. Kabut hitam tebal tiba-tiba muncul di antara mereka. Kabut itu berputar seperti makhluk hidup, memisahkan Aldi dan Raya. Raya terseret ke arah kegelapan, sementara Aldi berteriak memanggil namanya, tapi jawabannya hanya gema hutan yang kosong. Raya, pegangan jangan lepas. Aldi! Aldi! Raya! Dalam kebingungan, Aldi menemukan dirinya berdiri di sebuah lapangan kecil. Di belakang, muncul sosok tinggi yang seluruh tubuhnya terbuat dari akar, kayu, dan cahaya hijau yang berdenyut di dadanya. Sosok itu bukan hantu, tapi penjaga hutan. Suaranya bergema dari dalam tanah. Kenapa kalian mengusik tempat ini? Apa itu? Jangan mendekat. Di sisi lain hutan, Raya terhuyung-huyung dalam gelap. Ia mendengar suara yang berbeda, suara berat, seperti berasal dari tubuh yang sangat besar. Pohon-pohon di sekitarnya bergetar, seolah memperingatkan bahaya yang lebih besar. Setelah berlari tanpa arah, Raya akhirnya bertemu Aldi di sebuah persimpangan hutan. Namun di belakang mereka, sosok penjaga hutan itu kembali muncul, cahaya di dadanya semakin terang. Akar-akar di tanah mulai bergerak. Mereka berdua berlari sekuat tenaga. Kabut mengejar, akar-akar merambat di tanah mencoba menangkap kaki mereka. Suara bisikan mengikuti dari segala arah. Lari, cepat lari. Mereka berhasil keluar dari gerbang hutan dalam keadaan terengah-engah. Namun saat melihat kembali ke arah hutan, ada ratusan cahaya kecil seperti mata yang mengintip dari balik pepohonan hening. Tidak ada suara. Hutan seolah menunggu.
menunggu langkah berikutnya dari siapapun yang berani masuk. Membuat mereka sadar akan satu hal, bahwa hutan itu tidak pernah benar-benar melepaskan mereka ratusan cahaya kecil yang menyerupai mata, mengintip dari balik pepohonan gelap, seolah mengingatkan bahwa mereka masih diawasi. Dan sejak saat itu, hidup mereka tidak pernah sama Aldi sering mendengar langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Meski ia sendirian, Raya mulai bermimpi tentang kabut hitam yang berbisik namanya setiap malam. Mereka selamat secara fisik, tetapi sebagian dari mereka tertinggal di dalam hutan itu. Kesimpulannya, hutan Gunung Salak bukanlah sekadar tempat gelap penuh misteri. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih kuno. Sesuatu yang menuntut hormat, bukan ditantang. Dan tidak semua rahasia harus dibuka oleh manusia. Aldi dan Raya belajar dengan cara yang paling menakutkan bahwa rasa penasaran bisa menjadi bahaya terbesar dari semuanya.